Bismillahirrahmanirrahim. Nasab atau garis keturunan adalah sesuatu yang sangat dijaga dan diperhatikan oleh Islam. Demikian kuatnya Islam dalam memperhatikan nasab, ia pun dijadikan salah satu dari 5 hal yang wajib dijaga dalam Islam. Karena itu Islam melarang perzinahan. Salah satu hikmahnya agar nasab terjaga. Perhatian Islam terhadap nasab juga dengan menjadikannya salah satu indikator kedudukan seseorang. Apabila seorang laki-laki hendak menikahi seorang wanita, maka salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah nasabnya. Walaupun nasab bukan segalanya karena kedudukannya masih kalah dibanding faktor ketakwaan. Demikian juga dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga memiliki keutamaan nasab. Beliau merupakan keturunan orang-orang pilihan di setiap generasinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memilih Ismail dari anak-anak keturunan Ibrahim dan memilih Kinanah dari anak-anak keturunan Ismail. Lalu Allah memilih Quraisy dari anak-anak keturunan Kinanah, kemudian memilih Hashim dari anak-anak keturunan Quraisy, dan memilihku dari anak keturunan Hashim." Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita pun selayaknya mengenal nasab beliau. Berikut ini nasab lengkap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luwai, bin Ghalib, bin Fir, bin Malik, bin An-Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nisar, bin Ma'ad, bin Adan. Kemudian para sejarawan menyebutkan ada 4 nama di atasnya hingga sampai ke Nabi Ismail bin Ibrahim. Tidak ada perselisihan di kalangan ahli sejarah bahwa Adnan adalah anak dari Nabi Ismail alaihissalam. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Arab Adaniyah atau Arab Al-Mustarabah. Para ahli sejarah membagi orang-orang Arab menjadi 3 golongan. Pertama, Al-Arab Al-Baidah, mereka adalah orang-orang Arab kuno yang sudah punah, seperti kaum Ad, Samud, Kanan, dan lain-lain. Kedua, Al-Arab Al-Aribah, mereka adalah orang Arab asli dari keturunan Yarib bin Yasjub bin Katan. Karena itu mereka juga disebut Arab Kataniyah. Mereka berasal dari Yaman. Ketiga, Al-Arab Al-Mustarobah, mereka adalah orang yang terarabkan dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam. Mereka dikenal dengan Arab Adaniyah. Mengapa Arab Adaniyah disebut Al-Arab Al-Mustarobah atau orang yang terarabkan? Karena nenek moyang mereka Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam bukanlah seorang yang berasal dari Jazirah Arab. Nabi Ibrahim berasal dari Irak. Kemudian beliau membawa anaknya Ismail ke Jazirah Arab. Nabi Ismail menetap di sana, menikah dengan orang-orang setempat, dan memiliki keturunan. Inilah yang menyebabkan keturunan Nabi Ismail ini disebut dengan Al-Arab Al-Mustarobah. Para ulama berpendapat siapapun yang nasabnya sampai kepada Hashim, maka dia adalah keluarga Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan orang-orang Syiah yang hanya mengkategorikan Ahlul Bait, Nabi hanya dari anak keturunan Ali dan Fatimah saja. Ayah dan ibu Nabi Muhammad, ayah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdul Manaf. Kakek Nabi Abdul Muthalib awalnya memiliki anak yang sedikit dan kaumnya meremehkannya sebagai seorang ditokohkan, namun memiliki anak yang sedikit. Padahal parameter kemuliaan di zaman itu adalah banyaknya anak, terutama anak laki-laki. Karena hal itu, Abdul Muthalib bernazar, seandainya dikaruniai 10 orang anak lagi, akan mengorbankan salah satu anaknya untuk dipersembahkan kepada Allah. Saat ia mengundi nama-nama anaknya, yang keluar adalah nama Abdullah, padahal Abdullah adalah anak kesayangannya. Orang-orang Quraisy, paman-paman Abdullah dari Bani Maksum, melarang Abdul Muthalib merealisasikan nazarnya. Akhirnya disepakati 100 onta dikorbankan sebagai ganti Abdullah. Setelah cukup usia, Abdullah dinikahkan dengan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ia adalah perempuan yang paling mulia di kalangan Quraisy, baik dari segi nasab maupun kedudukan sosial.
Beberapa waktu setelah pernikahan keduanya, Abdullah pergi menuju Syam untuk berdagang. Ketika hendak kembali ke Mekah, ia jatuh sakit sehingga ia pun tinggal di tempat paman-pamannya di Madinah. Kemudian Abdullah wafat di kota yang kelak menjadi tempat hijrah anaknya ini. Ia dimakamkan di rumah An-Nabiyah Al-Jadi. Saat itu usia Abdullah baru 25 tahun dan ia sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Beberapa tahun kemudian Aminah menyusul kepergian sang suami. Saat itu anak pertama mereka Muhammad bin Abdullah baru menginjak usia 6 tahun. Paman dan bibi Nabi Abdul Muthalib memiliki 12 orang anak, 6 laki-laki dan 6 perempuan. Anak-anak Abdul Muthalib yang laki-laki adalah Abbas, Abdullah, Hamzah, Abu Talib, As-Subair, Al-Harits, Hajl, Al-Mukawim, Dirar, dan Abu Lahab namanya adalah Abdul Uzza. Dari nama-nama ini kita ketahui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 6 orang paman. 4 orang paman beliau menjumpai masa-masa Islam. Mereka adalah Abu Talib, Abu Lahab, namun keduanya tetap dalam kekufuran. Mereka tidak memeluk Islam hingga mereka wafat. 2 orang lainnya adalah Hamzah dan Abbas, keduanya memeluk Islam dan wafat sebagai seorang muslim radhiyallahu anhuma. Adapun anak-anak perempuan Abdul Muthalib ada 6 orang. Mereka adalah Safiyah, Ummu Hakim Al-Baidah, Atikah, Umaymah, Arwah, dan Barah.